guys, datang balik di YouTube channel aku Fairuza Madina. Bentar, kok masih blur sih? Nah, jadi nerusin yang kemarin. Bentar, ribet deh gue. Jadi nerusin yang kemarin, yang tadi, yang itulah ya pokoknya. Ini masih cerita tentang Illuminati, Freemason, dan tetek bengeknya. Nah, ini aku mau ngelanjutin. Jadi yang sekarang mau aku omongin adalah Freemason dan Illuminati di masa kini. Buat kalian yang nggak sengaja ngeklik video ini atau apa, ini nama programnya adalah storytelling, yang sebenarnya adalah gue reading, nggak telling gitu loh. Tapi yaudahlah ya, nikmatin aja. So, langsung aja nikmatin videonya. Freemason dan Illuminati di masa kini. Sekarang yang mau aku bahas dulu adalah Freemason-nya. Seiring berjalannya waktu, nggak enak banget kameranya nggak sih? Seiring berjalannya waktu, Freemason ini sekarang udah bukan organisasi rahasia lagi. Bahkan anggotanya yang disebut sebagai Mason bisa ngasih tahu identitasnya ke publik, walaupun nggak semuanya mau, karena Freemason sekarang masih dianggap erat banget sama Illuminati. Jadi ada stigma buruk gitu di masyarakat. Nah, yang nggak boleh dikasih tahu itu apa? Yang nggak boleh dikasih tahu itu adalah apa yang diperintahkan untuk dari si Freemason untuk orang tersebut. Nah, masing-masing anggota itu emang punya tugas beda-beda. Tugas-tugas ini yang bikin mereka lebih diakui, bahkan sampai naik kasta. Tempat pertemuan mereka ini juga gampang ditemui, jadi nggak tertutup, bukan di ruang bawah tanah atau di tempat-tempatnya yang pokoknya susah buat dijangkau. Nah, mereka biasanya ngumpul itu di loji yang ada, terus berdiskusi untuk membahas masalah-masalah tertentu. Freemason ini di seluruh dunia organisasinya yang legal, berbadan hukum, ada alamatnya dan bisa dihubungi. Menurut antropolog Universitas Indonesia Julia Maria Vantil, kita juga bisa masuk ke loji mereka, masuk ke perpustakaan, diskusi sama anggota-anggotanya, bisa banget. Boleh juga masuk ke museumnya. Secara berkala anggota ngebuka pintu untuk umum dan bisa masuk ke semua sudut ruangan. Di perpustakaan Grand Lodge Freemason di Belanda, di Den Haag, menurut Julia Maria Vantil, yang waktu itu ada di sana juga banyak orang-orang baca buku-buku yang dipublikasikan sama si Freemason ini. Nah, terus itu bahasanya juga ada dalam beberapa bahasa, jadi mempermudah orang yang mau baca. Tiap Grand Lodge di lebih dari 120 negara dunia sering bertukar karya-karya terbaik anggotanya lewat majalah dan buku mereka yang dipublikasikan. Sekarang ini syarat umum untuk menjadi Mason minimal adalah 18 tahun dan masuk juga karena ajakan dari teman yang pastinya udah jadi anggota di situ. Kalau nggak ada ajakan dari siapa-siapa, masih boleh masuk. Tapi dia nggak akan bisa naik kasta. Untuk kasta paling di bawah ada intern apprentice yang ngelakuin tugas-tugas sederhana. Terus ada fellowcraft yang udah diajarkan lebih dalam soal organisasi. Terakhir Master Mason yang udah sampai ngelakuin ritual. Jadi anggota ini juga bukan perkara mudah. Soalnya mereka itu dituntut untuk paham berbagai masalah humanisme dan peradaban. Ada yang dipelajari anggota, apa yang dipelajari sama si anggota itu diharapkan bisa disumbangkan dalam upaya meningkatkan peradaban manusia. Terus jumlah Mason di tiap tahun itu terus meningkat. Sekarang ini udah diperkirakan sekitar 6 juta anggota yang tersebar paling banyak di Amerika dan Eropa. Di Amerika, anggota cuma untuk laki-laki. Di Eropa, perempuan masih boleh masuk, tapi syaratnya ketat. Jadi, kenapa? Karena dianggap perempuan itu ngerepotin dan terlalu suka bergosip. Mason ini juga udah tersebar di Indonesia juga dari zaman penjajahan dulu. Dan Mason di seluruh dunia, kalau diskusi yang dibahas itu
ilmu pengetahuan, dan dilarang bahas tentang politik. Dan satu hal yang harus diketahui, untuk di masa sekarang ini jadi anggota Freemason itu dilarang ateis atau nggak percaya sama Tuhan, atau agnotis, jadi percaya sama Tuhan tapi nggak menganut keyakinan tertentu, jadi nggak boleh, jadi harus beragama. Percaya sama Tuhan dan punya agama itu adalah salah satu syarat dari anggota. Entah Tuhan apa yang dipercayai dan dari kepercayaan apa, nggak masalah. Tapi agama itu sendiri jadi topik yang tabu untuk dibicarakan. Jadi kayak kebahas politik gitu, jadi nggak boleh. Dan dalam kegiatan ritual Freemason juga nggak ada petinggi agama semacam pendeta atau rabi. Jadi setiap anggota bebas berpikir sesuai dengan keyakinannya. Ritualnya juga bukan ritual keagamaan atau yang biasa dikabarkan ritual penyembahan setan, tapi ritual tentang kehidupan sekuler yang modelnya kayak gimana juga nggak ngerti. Nah, bagi anggota, peran Tuhan sangat sentral dalam kehidupan sebagai manusia. Mereka mau orang-orang memiliki keyakinan kepada suatu zat tertinggi atau Tuhan, karena hal itu bisa membuat semua anggota menjadi orang baik dan pria yang hebat. Mereka juga sudah sampai membangun Ancient Arabic Order of Nobles of the Mystic Shrine, gimana sih cara bacanya? Atau biasa disebut dengan the Shriners, ngerti? Organisasi non-profit yang mengoperasikan 22 rumah sakit anak-anak di mana pasien nggak membayar sepeser pun. Organisasi ini dibentuk tahun 1870 dan Florida sebagai markasnya. Nah, terus untuk praktiknya sendiri, Freemason tidak menyajikan suatu doktrin atau dogma. Pada dasarnya, Freemason mengedepankan masalah-masalah kemanusiaan atau humanisme sekuler. Berkumpul dalam loji merupakan tradisi dari yang dari awal dipakai untuk anggota untuk saling tukar pikiran. Yang terpenting harus bisa kerja untuk diri sendiri supaya jadi manusia yang lebih baik, berguna, dan membangun kebebasan berpikir dalam kehidupan di masyarakat. Pada dasarnya, Freemason menghormati semua agama dan kepercayaan yang dianut anggotanya. Freemason sebagai organisasi persaudaraan tidak terlibat di suatu agama dan kepercayaan yang dianut anggotanya. Dan mereka memang bukan agama. Orang sering salah kaprah. Mereka hanya mengajarkan berkebebasan berpikir dan anti dogma. Dengan demikian, tiap anggota juga perlu menghormati kebebasan tiap individu dalam menentukan pilihan agama dan kepercayaan masing-masing. Secara prinsip, Freemason punya 3 pilar filosofi yang harus selalu dipegang sama anggotanya. Apa aja? Yaitu rasionalitas, ketuhanan, dan etika. Mereka mengajarkan sebuah filosofi baru dalam kehidupan ini, yaitu sekulerisme. Artinya memisahkan berbagai sektor kehidupan dengan agama, baik itu untuk pendidikan, hukum, politik, ekonomi, kesehatan, ilmiah, dan lain-lain. Untuk hal ini, agama jadi kebutuhan individu. Terus mengurangi fungsi agama dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, sekularisasi dalam Freemason merupakan sebuah proses di mana semua yang mengatur sisi kehidupan sosial berupa sistem nilai, norma, dan ide-ide. Landasannya adalah empirik, rasional, dan pragmatik. Misal nih, kalau ada orang yang kena penyakit aneh, sering dikatakan kena azab dari Tuhan, kebanyakan dosa, lain-lain ya. Nah, pas diperiksa lewat medis ternyata itu penyakit langka yang memang ada istilah dan asal mulanya. Itulah sebabnya dalam segala hal Freemason mau semua anggotanya selalu berpikir rasional, memisahkan antara hal-hal spiritual dan yang mistis. Begitu. Lanjut ke yang Illuminati masa kini. Anggota dari Illuminati, orang-orang yang berpikir bebas serta terbuka. Mereka dengan tegas melawan agama dan strukturnya. Terus lebih mengedepankan segala sesuatunya itu ke moral. Itu. Pandangan mereka cukup radikal. Salah satunya memaklumi bunuh diri dan melakukan aborsi. Jadi itu sebagai kayak dianggap menguntungkan. Kenapa? Karena itu sebagai bentuk dari mengurangi populasi umat manusia di dunia.
Sekarang ini pertumbuhan anggota Illuminati terus bertambah. Struktur organisasi ini juga jadi semakin kompleks. Dulu cuma ada 3 tingkatan golongan, tapi seiring berjalannya waktu dan anggota yang semakin banyak, jadi lebih banyak pangkat, ritual, upacara, dan lain-lain. Untuk kelas pertama ada 4 tahap. Oh my god, aku harus baca ini. Jadi 1, itu ada Initiate, Novice, Minerval, sama Illuminatus Minor. Nah, itu kelas pertama. Terus kelas kedua itu terdiri 4 tahap juga. Apprentice, Fellow, Master, sama Illuminatus Mayor. Nah, kelas terakhir ada 4 tahap juga, yaitu Prince, Priest, Magus, sama King. Tapi gue bingung deh, itu kan tadi bilangnya ada 4 tahap, tapi ini cuma disebutin 3, tapi masing-masing 4. Nah, King ada di puncak organisasi yang ngasih perintah ke semua anggotanya. Nah, Illuminati pada dasarnya induk dari semua teori konspirasi. Setiap teori bisa dihubungkan sama sosok-sosok berpengaruh yang memegang kekuasaan dan memanipulasi dunia dari balik layar. Bahkan berbagai kejadian besar di dunia ini selalu dihubung-hubungkan sama Illuminati. Misalnya, seperti pembunuhan John F. Kennedy, terus Perang Dunia 1 dan 2, berbagai macam perang, termasuk Palestina, Israel, sekarang ini, kemudian kudeta dari ketua KGB Gorbachev di Moskow tahun 1991, revolusi Prancis, revolusi Bolshevik, dan pengembangan teori Flat Earth, dan masih banyak lagi. Illuminati bahkan sudah berbaur dengan sempurna dengan organisasi besar di seluruh dunia. Mereka masuk ke pemerintahan Amerika, NATO, PBB, sampai kabarnya ke gereja suci di Vatikan. Anggotanya juga sudah tersebar dari kalangan pejabat, orang-orang media, penyanyi, sampai artis. Dan kebalikan dari Freemason, kebanyakan dari anggota Illuminati itu nggak punya agama, karena tujuan mereka memang mau menguasai dunia sekaligus membuat semua orang nggak punya agama. Selain itu, pembeda Illuminati dan Freemason, Illuminati melakukan rekrut anggota lebih besar-besaran, bahkan bisa bergabung secara online. Nah, kalau misalkan kalian mau gabung secara online, alamatnya ada di illuminatiofficial.org, Illuminatiofficialnya digabung.org. Nanti aku tulis di layar. Tapi nggak sedikit juga yang banyak bilang kalau itu web palsu, karena nggak mungkin aja ada perekrutan organisasi rahasia via online. Untuk simbol Illuminati, orang-orang sekarang taunya itu simbol Illuminati ya mata satu. Kalau nggak gitu ya mata satu di atas piramid. Simbol mata satu itu disebut dengan all seeing eye, alias mata yang bisa melihat segalanya. Padahal simbol dari Illuminati itu namanya All of Minerva, yang merupakan perwujudan dari ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, ilmu, serta memahami sebuah wawasan. Owl atau burung hantu sendiri digambarkan sebagai simbol kebijaksanaan. Kalau yang mata satu di atas piramid itu sebenarnya bukan cuma Illuminati aja, tapi terutama mata satu ya, juga dipakai di organisasi-organisasi lainnya yang beraliran dengan satanisme. Terus yang seperti disinggung sama penulis yang tadi aku bacain, Illuminati itu kan mau menguasai dunia. Caranya gimana? Banyak. Selain benar-benar mau bikin manusia nggak punya agama, mereka juga mau mengurangi populasi dunia. Untuk membuat manusia nggak punya agama, salah satunya mereka bikin perang antar agama. Terus salah satunya cara bikin perang agama tadi. Jadi banyak orang berpikir, buat apa beragama kalau menimbulkan perpecahan? Padahal itu mindset yang salah dengan menyalahkan si agama tadi. Sedangkan untuk mengurangi populasi dunia, mereka bikin banyak cara, yaitu satu dengan perang, terus menciptakan virus buatan. Terus ada lagi yang bilang bahwa konspirasi soal virus HIV itu buatan Amerika, udah dari zaman dulu beritanya, dan Illuminati dianggap di belakangnya. Nah, mereka juga bisa bikin bencana buatan pakai
HAARP, The High Frequency Active Auroral Research Program. Pakai alat ini, Illuminati bisa mengontrol iklim dunia sesuai keinginannya, memanipulasi gaya magnetik bumi yang bisa mengontrol emosi manusia beserta bumi dan seisinya. Proyek ini dipercaya diawasi sama seseorang dengan tingkat tinggi di militer Amerika. Nah, kabar konspirasi yang beredar ini, bencana tsunami di Aceh tahun 2004 itu disebabkan sama uji coba HARP ini. Depopulasi lewat perang, virus, bencana buatan, dan lain-lain ini bisa dibilang terinspirasi dari Georgia Guidestones. Tempat ini berupa monumen granit misterius yang ada di Elbert County di Georgia. Tingginya hampir 20 kaki dan terbuat dari 6 lempengan granit. Berat totalnya ada di 240.000 pound. Siapa yang membuat monumen ini sampai sekarang juga masih belum ada fakta pastinya. Ini aku taruh di sini untuk gambar monumennya. Nah, seperti itu monumennya ya. Di batu itu ada tulisan dengan isi 10 perintah untuk New Age of Reason yang menuju ke tatanan dunia baru. Monumen ini terdiri dari 4 blok batu besar yang dimana 10 perintah itu ditulis dalam 8 bahasa: Inggris, Spanyol, Swahili, Hindi, Ibrani, Arab, Cina, dan Rusia. Ada juga pesan pendek yang tertulis di bagian atas struktur bangunan dalam 4 skrip bahasa kuno, yaitu Babilonia, Yunani, Sanskerta, dan Mesir. Terus isi dari 10 perintah itu apa aja? Nah, ini dia. Yang pertama, mempertahankan jumlah penduduk dunia di bawah jumlah 500 juta supaya memiliki keseimbangan abadi dengan alam. Lah, kita aja sekarang 7 miliar, ya nggak? Nah, terus panduan reproduksi bijaksana, meningkatkan kebugaran dan keanekaragaman. Yang ketiga, menyatukan umat manusia dengan satu bahasa tunggal baru. Yang keempat, mengatur 3 hal, yaitu gairah, iman, tradisi, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan amarah. Terus yang kelima, melindungi manusia dan bangsa-bangsa dengan hukum yang adil dan sistem pengadilan. Yang keenam, biarkan semua bangsa memiliki aturan internal eksternal guna menyelesaikan sengketa di pengadilan dunia. Yang ketujuh, menghindari pejabat tidak berguna dan peraturan yang mengada-ngada. Terus yang kedelapan, seimbangkan hak pribadi dengan tugas sosial. Terus kesembilan, hormati kebenaran, keindahan, cinta, guna mencari harmoni dengan tak terbatas. Terus 10, janganlah manusia sebagai menjadi seperti penyakit kanker bagi bumi. Sisakan ruang untuk alam, sisakan ruang untuk alam. Nah, seperti yang udah dilihat, ada fenomena untuk penurunan drastis dari populasi dunia. Satu bahasa untuk manusia, terus penciptaan pengadilan dunia, dan ada sindiran untuk eugenika, membuang orang-orang berpenyakit. Dengan kata lain, Georgia Guidestones ini memang blueprint untuk New World Order. Ngelihat perintah nomor 1 itu jadi keinget sama film Hollywood yang judulnya 2012 ya. Ada bencana random dari HARP sampai yang nyisain orang-orang terpilih, terutama yang dari golongan orang kaya. Nah, terus ngomong-ngomong tentang film, kadang ada juga di musik video penyanyi atau film disisipin mata satu atau simbol-simbol Illuminati seperti ini. Nah, misalkan sebut saja seperti Dark Horse-nya Katy Perry, terus beberapa musik videonya Lady Gaga, Taylor Swift, Jay-Z, Beyonce, beberapa musik videonya K-pop, serta film Despicable Me-nya Minion, dan lain-lain. Terus sebenarnya itu mereka beneran anggota Illuminati atau enggak sih? Ya, kalau menurut si penulisnya sebenarnya agak aneh kalau organisasi rahasia menguak rahasia mereka sendiri ke publik. Mungkin memang ada, tapi kebanyakan mungkin cuma gimmick supaya musik videonya itu atau filmnya jadi viral dan jadi perbincangan banyak orang karena ada simbol-simbol seperti itu. Nah, terus kalau dipikir secara nalar, yang beneran anggota sekalipun artis nggak akan terlalu vulgar menunjukkan kalau dia anggota.
Beda sama yang mau kelihatan keren, pengen viral, ya disisipin aja simbol-simbol Illuminati gitu di karyanya. Tapi ini cuma pemikiran pribadi dari sang penulis. Nah, terus bisa jadi emang mereka juga emang anggota Illuminati semua, atau memang netizen aja yang suka menghubung-hubungkan. Soalnya apa yang berbau segitiga atau mata satu aja langsung disangkutin netizen sama Illuminati. Terus menurut kalian gimana?